zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan ada zakat-zakat lain. Sesuai dengan tujuan dari sesuatu yang kita lakukan itu berpotensi akan menjadi kita lebih sejahtera. Peruntukan dari zakat fitrah itu untuk memberikan makan kepada orang miskin. Makan orang miskin itu pelajaran atau pesan yang tersirat dari hadis tersebut bahwa ketika semua orang dalam kondisi bahagia, umat kaum muslimin akan merayakan Idul Fitri gitu kan, 1 Syawal itu. Nah, kita juga harus mengajak dan harus berbagi kebahagiaan tadi. Kita proses pengumpulannya sudah menggunakan juga online ya. Dengan non tunai yang itu bisa dilakukan oleh masyarakat muslim yang ada di Kota Bogor gitu. Jadi untuk lebih memudahkan gitu, untuk memudahkan kaum muslimin ketika mau menunaikan kewajiban salah satunya zakat fitrah gitu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burian, bulan Ramadan tinggal menghitung hari lagi bakal selesai. Dan seperti biasanya di sekitar 10 hari terakhir ini ada namanya zakat fitrah, yaitu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim yang mampu, berupa 2,5% beras, biasanya beras ya, atau kalau sekarang itu dengan jumlah yang biasa kita makan sehari-hari. Nah, Basnas Kota Bogor telah menetapkan besaran zakat fitrah itu Rp45.000 untuk 1 orang. Dan seperti apa mekanisme penyalurannya di Kota Bogor? Di samping saya ada Wakil Ketua 2 dan 4 Basnas Kota Bogor, Kang Husein Asoleh. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, gimana Kang untuk penyaluran zakat fitrah pada tahun ini? Ya, baik Kang Ruri, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, saya ucapkan kepada seluruh yang bisa melihat dan menyaksikan dari acara talkshow ini. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, kami atas nama Basnas Kota Bogor bisa berkunjung bersilaturahmi ke Radar Bogor ini. Dan alhamdulillah bisa langsung diterima sama Kang Ruri ini, sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu di lapangan ya. Sudah lama nggak ketemu Kang ya? Iya. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul di sini untuk sesuatu yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk diketahui masyarakat ya. Amin. Secara umum. Amin. Seperti apa yang tadi disampaikan Kang Ruli bahwa salah satu kewajiban yang diberikan Allah kepada umat muslim ketika menjalani saum yang merupakan kewajiban juga adalah adanya zakat fitrah. Zakat fitrah adalah satu kewajiban yang diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa untuk upaya mewujudkan dan terjaganya dari perkataan kotor dan sia-sia. Dan itu berguna dan berfungsi untuk memberikan makan kepada orang miskin. Nah, berapa dari kadar zakat fitrah tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu sebanyak 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu kalau dihitung atau dikonversi kepada ukuran di internasional itu pakai liter atau pakai kilogram. Gitu. Jadi kalau liter itu 3,5 liter. Nah, kalau kilogram itu 2,5 kilogram. Nah, kenapa beras? Karena yang diwajibkan oleh Rasulullah pada zaman itu mewajibkan sesuatu yang diberikannya itu berupa gandum atau kurma. Nah, kenapa gandum dan kurma? Karena pada waktu itu gandum dan kurma menjadi makan pokok. Maka oleh sebab itu di Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi beras, jadi beras ininya yang diberikan untuk di zakat fitrahkannya itu. Nah, waktunya
Dari kapan sampai kapan? Waktunya itu dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal sebelum khatib naik mimbar untuk menunaikan khutbah Idul Fitri. Gitu. Jadi tadi seperti yang disampaikan Kang Luli itu biasanya masifnya gitu kan, ramenya itu biasanya oleh masyarakat ditunaikannya itu menjelang 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Padahal sesungguhnya memang sunahnya itu di akhir, tetapi kewajibannya itu dimulai dari 1 Ramadan sampai menjelang khatib naik mimbar untuk menunaikan menjadi khatib di sholat Idul Fitri. Nah, ada satu kasus seperti pertanyaan, kalau misalnya anak bayi itu lahir malam takbiran, nah sebutnya malam takbiran. Nah itu wajib menunaikan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat, perempuan atau laki-laki perempuan, kemudian hamba sahaya pun, muda dan tua. Jadi kewajiban itu mengikat kepada seluruh kaum muslimin. Walaupun sang bayi baru lahir itu menjelang mau Idul Fitri besok, hari malam takbiran lah gitu istilahnya. Nah itu harus ditunaikan zakatnya. Atau misalnya meninggal ketika tanggal 2, tanggal 2 Ramadan. Nah itu harus ditunaikan karena sudah masuk waktu di tanggal 1 sampai tanggal 2, walaupun meninggalnya tanggal 2. Nah itu wajib ditunaikan untuk zakat fitrahnya. Nah fungsinya sebetulnya untuk apa sih tadi? Seperti yang diriwayatkan oleh hadis Rawahu Muslim bahwa fungsinya adalah untuk menghindari, untuk memproteksi, jadikan memberikan imunitas bagi orang yang berpuasa itu, karena puasa kan tujuannya meraih ketakwaan. Nah sementara dalam kita berpuasa itu, dalam perjalanannya itu kita sering melakukan mungkin berkata kotor, berkata sia-sia, dan kita juga tidak akan terhindarkan ketika itu berinteraksi, bermuamalah dengan sesama dalam 1 bulan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan tadi. Makanya oleh Allah dijanjikan untuk menyempurnakan dari ibadah saum yang dilakukan ketika kita akan mendapatkan predikat takwa tadi, itu disempurnakan dengan menunaikan zakat fitrah tadi. Yang berfungsi tadi untuk memproteksi diri supaya kita terhindar dari perkataan sia-sia dan kotor. Untuk apa? Untuk memberi makan kepada fakir miskin. Seperti itu mungkin. Nah, kemudian terkait dengan program yang kita lakukan di Basnas Kota Bogor, bahwa program ini kita sosialisasikan seperti kata Kang Rudi tadi, berapa sih satu so itu harganya atau 2,5 kilogram itu. Nah kemarin kita menetapkan untuk besaran harga dari zakat fitrah yang dikenakan di tahun 1447 Ramadan ini sebesar 45.000. Itu dari mana? Dari hasil survei kita terkait dengan harga beras yang ada di pasar yang ada di Kota Bogor gitu. Nah itu kita melakukan survei, kemudian kita mengolah dan menyimpulkan, ditambah hasil dari survei tadi kita konsultasikan dengan lembaga terkait. Salah satunya dengan Kementerian Agama dan MUI Kota Bogor untuk kita sahkan sama-sama menjadi ketetapan yang ini menjadi kewajiban kaum muslimin yang ada di Kota Bogor. Karena untuk di daerah lain mungkin akan berbeda untuk konversi harganya. Ada yang kurang dari 45, ada yang lebih besar dari 45 seperti itu. Nah terakhir mungkin kami di Kota Bogor, di Basnas Kota Bogor menyerukan atau mensosialisasikan ketetapan dari penetapan zakat fitrah ini ke seluruh lapisan masyarakat, instansi terkait dengan cara membuat gerai atau tempat-tempat yang strategis untuk bisa dijangkau dan bisa dilakukan oleh masyarakat. Ada yang bentuknya booth, ada yang model
true untuk masyarakat yang mungkin lagi ada dalam perjalanan atau di masjid-masjid. Dan alhamdulillah kita juga ada kerjasama dengan pemerintah Kota Bogor karena hari ini 2-3 hari ke depan lagi melaksanakan Bajar ya. Kita juga ada gerai di sana untuk memudahkan para ASN atau unsur birokrat untuk menunaikan zakat fitrah atau zakat mal dan sebagainya. Dan kemudian kita juga akan mendistribusikan program dari zakat fitrah ini sesuai asnaf, di mana program ini akan kita langsung sampaikan, akan kita langsung distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, tentunya ini berdasarkan 8 asnaf, gitu, yang memang secara syar'i ini sudah menjadi ketentuan yang semestinya harus dilaksanakan oleh Bajnas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memberikan dan melakukan tata kelola zakat fitrah, sodakoh dan lain sebagainya dari masyarakat. Seperti itu mungkin Kang Ruli. Selebihnya mungkin nanti kita bisa ada hal yang mungkin kita bisa terus gali. Baik, saya menarik nih Kang. Tadi kan zakat fitrah wajib ya bagi semua orang ya, termasuk juga hamba saya. Ya. Pertanyaan bagi orang yang contoh sedang bekerja, tiba-tiba nganggur kena PHK dan tidak punya penghasilan apapun. Kan syarat sahnya zakat fitrah kan yaitu tadi kan bayi aja lahir udah kena wajib zakat fitrah kan, dan gugur itu kecuali sebelum masuki puasa itu gugur kewajiban untuk berzakat fitrah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang kategori yang nganggur gitu, nggak punya penghasilan, itu gimana untuk zakat fitrah? Apakah mereka termasuk ke dalam salah satu dari 7 golongan mustahik atau gimana, Kang? Ya, menarik ini pertanyaannya Kang Ruli. Jadi memang pada dasarnya dan kenyataan yang mungkin akan terjadi di masyarakat, apalagi sekarang dengan adanya mungkin situasi ekonomi yang tidak stabil, kemudian kondisi perekonomian yang tidak menentu misalnya, di mana banyak masyarakat yang mungkin kena PHK misalnya. Nah, kembali bahwa dalam Islam itu tidak memberatkan. Jadi dikatakan oleh Allah bahwa peruntukan dari zakat fitrah khususnya itu untuk memberi makan fakir miskin. Nah, artinya di situ tersurat bahwa ketika diperuntukkan orang untuk fakir miskin, berarti kategorisasinya kita belum mampu untuk menunaikan zakat fitrah. Atau zakat fitrah pun kita tidak mampu. Nah, tinggal persoalannya berarti sebaliknya, posisi orang yang demikian harus diberi, harus mendapatkan hak untuk diberikan haknya sebagai orang miskin yang harus dibahagiakan, gitu, seperti itu. Nah, kenapa? Karena tadi posisinya sebagai orang yang dalam zakat fitrah itu difungsikan sebagai yang menerima dari zakat fitrah yang dikumpulkan itu. Atau orang miskin itu sebagai pihak yang menerima dari zakat fitrah yang ditunaikan oleh kaum muslimin, seperti itu. Jadi tidak ada persoalan ketika misalnya seorang itu merasa memang tidak memiliki apapun, tidak tidak mendapatkan penghasilan apapun dan sebagainya, ya Islam tidak memberatkan misalnya harus atau dari mana gitu. Karena justru orang seperti itu atau pihak atau golongan seperti itu yang wajib mendapatkan bagian dari zakat fitrah yang harus didistribusikan dari masyarakat kaum muslim yang menunaikannya, seperti itu. Terus kemudian andai kan kalau kan syarat wajibnya kan zakat fitrah bisa dengan beras ya, atau ini uang ya. Kalau misalkan beras nggak ada, uang nggak ada, bisa pakai cara untuk bayar zakat fitrah? Kebetulan ya sesuai dengan aturan syariah bahwa zakat fitrah itu harus dari sesuatu yang mengenyangkan, yang mengenyangkan. Jadi ada klausul bahwa sesuatu yang mengenyangkan itu apa? Yaitu makanan pokok. Makanan pokok. Bisa gandum, bisa jagung,
bisa mungkin kalau di ini sagu ya, Sagu, kalau ya. di Irian Jaya Iya, gitu iya, kan iya. bisa. Nah, kemudian hal-hal sesuai dengan ketentuan atau yang dikonsumsi masyarakat di tempat itu. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin di Maluku itu kan sagu ya, sagu itu zakat fitrahnya dengan sagu. Atau misalnya kalau sebagian di Pulau Jawa sebelah barat kan gitu, sebelah apa namanya sebelah sana ke Maduranya gitu kan, itu biasanya pakai jagung kan gitu lah. Itu pakai jagung. Dan ada misalnya kalau pakai gandum misalnya, yang kita makan misalnya karena kita sudah zamannya milenial misalnya, jadi biasa kita misalnya hidup di Eropa balik lagi ke Indonesia makannya gandum misalnya, roti gitu. Nah itu ya yang dia harus keluarkan itu roti. Jadi dasarnya apa? Dari yang biasa dikonsumsi, yang biasa dikonsumsi masyarakat atau orang per orang di mana dia tinggal lah seperti itu. Yang umum gitu, yang umum. Ya seperti itu. Artinya nggak harus nasi, nggak harus beras maksudnya gitu. Ya, nggak harus beras gitu, seperti itu, iya. Ya. Sepanjang Ramadan 1447 Hijriah ini program-program apa yang dilakukan oleh Basnas Kota Bogor? Ya, alhamdulillah Kang Ruli, untuk program tahun ini ya kita akan menyasar dari kebanyakan masyarakat yang tadi yang di pinggir-pinggir kota, kemudian ada kelompok masyarakat yang rentan gizi buruk atau istilah sekarang dengan stunting, dan itu menjadi apa namanya prioritas dari program kita untuk kita sasarnya itu, karena ini menjadi amanah syar'i ya yang harus ditunaikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab kaitan dengan pendistribusian zakat yang ditampung dan dihimpunnya itu gitu loh. Jadi tentunya di Kota Bogor masih ada kelompok-kelompok yang kategorinya masih di bawah rawan asupan gizi ya. Nah ini menjadi sasaran kita untuk kita bisa distribusikan secara merata lah gitu, secara merata. Dan tentunya, nah kita juga karena di Ramadan ini juga ada asnaf seperti Moda Sabilillah, ini juga kita distribusikan kepada para ustadz, para kiai, dan ini juga seiring dengan tanggung jawab masing-masing stakeholder ya yang berperan untuk memberikan edukasi kesadaran terhadap masyarakat kaitan dengan kewajiban yang melekat kepada dirinya sebagai seorang muslim seperti itu mungkin. Dan masih banyak lagi kaitan dengan pendistribusian yang mungkin secara gradual kita berjalan Kang Ruli ya. Jadi tidak menunggu sampai berakhirnya Ramadan gitu kan. Jadi dari mulai pertengahan Ramadan ini Basnas Kota Bogor sudah bisa menerima, menampung untuk mendistribusikan, dan secara tadi gradual juga kita sudah distribusikan gitu loh, secara pelan-pelan supaya proses dari penghimpunan yang dilakukannya pun tidak kaberdeg itu istilahnya, tidak terkonsentrasi pada satu waktu aja gitu. Jadi mulai sekarang kita juga sudah mulai mendistribusikan sesuai dengan pengumpulan yang juga secara harian kita tampung dan kita laporkan gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah kita proses pengumpulannya sudah menggunakan juga online ya, dengan non tunai yang itu bisa dilakukan oleh masyarakat muslim yang ada di Kota Bogor gitu. Jadi untuk lebih memudahkan gitu, untuk memudahkan kaum muslimin ketika mau menunaikan kewajiban salah satunya zakat fitrah gitu, seperti itu. Ya. Ini mungkin pertanyaan pribadi saya Kang ya. Kenapa zakat fitrah itu harus berlangsungnya 10 hari terakhir Ramadan? Kenapa tidak di awal ditetapkan atau di pertengahan, baru di akhir ditetapkan? Ini mengacu kepada tadi hadis bahwa peruntukan dari zakat fitrah itu untuk memberikan makan kepada orang miskin. Makan orang miskin itu pelajaran atau pesan yang tersirat dari hadis tersebut bahwa
ketika semua orang dalam kondisi bahagia, umat kaum muslimin akan merayakan Idul Fitri gitu kan, 1 Syawal itu. Nah, kita juga harus mengajak dan harus berbagi kebahagiaan tadi. Di mana itu tadi di akhir, bahkan sebetulnya bagusnya itu, nah sunnahnya gitu, maksudnya sunnahnya itu ya ketika malam takbiran. Kalau pembagiannya itu gitu, pembagiannya. Jadi pengumpulannya itu sebetulnya tadi kata Kang Ruli, bolehlah kalau misalnya kita di fase kewajibannya itu dari tanggal 1 sampai berakhirnya Ramadan, sampai khatib gitu kan mau naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri ya. Nah, tapi tadi karena ada di situ ada pesan yang tersirat bahwa kita punya kewajiban dan punya tujuan dari zakat fitrah itu untuk membahagiakan orang miskin. Nah, itu dilakukannya di akhir. Makanya kategorinya sunnah. Untuk supaya tidak terlalu lama maksudnya gitu, tidak terlalu lama. Jadi kebahagiaan itu kan kita bagi dengan masyarakat yang kurang beruntung untuk kita bisa sama-sama menyongsong Idul Fitri itu dengan kebahagiaan yang sama gitu. Jadi tidak mengenal apakah miskin, apakah perempuan atau laki-laki atau anak kecil atau orang tua gitu. Jadi kita sama-sama. Karena dengan zakat fitrah kita akan berusaha membagi kebahagiaan tadi seperti itu. Betul. Yang itu dilakukannya tadi menjelang injury time lah gitu, menjelang injury time gitu. Supaya tidak terlalu lama seperti itu. Itu berarti kenapa nggak dilakukan di awal Ramadan? Ya, di akhir Ramadan itu. Harus di akhir Ramadan ya. Ramadan. Ini kan lagi rame nih. Kalau setiap Ramadan aja pasti ada pribadi ya yang dikasih kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala itu memberikan zakat fitrah atau pribadi mereka dengan mengumpulkan orang-orang fakir miskin kan. Dan itu sering berujung berakhir kericuan. Mungkin Kang Soleh masih ingat beberapa tahun lalu sempat ada tragedi belasan meninggal karena rebutan zakat ya. Itu sebenarnya kalau pembagian zakat fitrah itu apakah wajib harus dilakukan oleh contoh Basnas, sedangkan untuk pribadi itu dilarang atau ada titik tengah? Harus gimana, Kang? Sesuai dengan tanggung jawab kita harus secara masif ya menyampaikan atau mengedukasi kaitan dengan literasi zakat ya yang dipahami oleh masyarakat itu. Misalnya kesadaran bahwa ketika adanya kelebihan dari harta yang kita miliki itu ya dengan disalurkannya ke lembaga yang kompeten, salah satunya Basnas yang ada di Kota Bogor misalnya, itu sesungguhnya akan meminimalisir hal-hal yang seperti Kang Ruli tadi sampaikan. Dan secara spesifik hikmah yang bisa diambil dari ditunaikan atau disalurkan atau dititipkannya kepada Basnas sebetulnya ini bisa jadi mungkin gitu. Kenapa saya katakan mungkin karena kaitan dengan hati kan tidak tahu ya. Ini sebetulnya akan sedikit mereduksi dari sikap riya gitu lah gitu. Sebetulnya kan itu hikmahnya. Jadi ketika misalnya Kang Ruli memiliki kelebihan harta, saya mah tidak akan secara pribadi atau berinisiatif secara atas nama keluarga saya bagikan sendiri. Itu sebetulnya dalam syariat tidak melanggar dan tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tetapi sesuai dengan pemahaman Kang Ruli bahwa saya mah enggak udah pertama mungkin saya akan lebih simpel. Kemudian yang kedua saya bisa lebih membawa sikap warok saya, kehati-hatian saya, atau saya akan lebih bersembunyi tidak riak lah gitu soal. Jadi tidak riak, makanya saya titipkan aja ke lembaga resmi gitu kan itu. Nah tapi itu tergantung. Maksud saya bukan saya mengklaim bahwa ketika ada orang yang menyampaikan langsung itu riak, artinya bukan. Kan sisi lainnya itu juga dakwah bilhal ya seperti itu. Tapi kalau tadi katakan Ruli di awal ketika dilakukannya inisiatif dibagikannya sendiri itu berakibat tadi banyaknya korban misalnya yang terjadi potensinya kan yang tidak terkendali dan sebagainya. Nah ini kan madarat. Nah daripada besar madaratnya ya kita ngambil maslahatnya dengan cara tadi menitipkan kepada lembaga resmi seperti ke Basnas Kota Bogor. Seperti itu mungkin Kang Ruli ya. Jadi titik tekannya di situ sebetulnya gitu.
Kalau untuk kaitan saya misalnya menyampaikan bahwa itu ada hikmah memelihara sikap kehati-hatian kita, kemudian sikap keikhlasan kita dan lain sebagainya, itu relatif, sebetulnya relatif. Nah, yang paling penting tadi bahwa efisiensi dari ketika kita menunaikannya itu dengan memakai lembaga resmi ini ada juga, Kang Ruli, saya harus sampaikan ini. Informasi yang baru kemarin kita sosialisasikan tentang regulasi PMK 114 tahun 2005 kaitan dengan zakat menjadi pemotong pajak. Nah gitu loh. Seperti itu menarik tuh. Nah gitu. Jadi kalau misalnya Kang Ruli punya penghasilan sekian, ketika dibayarkan pajak itu belum tentu menunaikan zakat. Nah setelah tahu PMK 114 2025 ini, Kang Ruli teknisnya harus menunaikan zakat dulu. Artinya ke lembaga yang kompeten, ke Basnas. Karena persyaratan dari pihak perpajakan itu harus membawa kwitansi. Jadi penghasilan Kang Ruli yang dipotong pajak itu tidak akan terkurangi dengan zakat yang disalurkan. Nah ini kan luar biasa sebetulnya. Itu untuk para profesional muda, untuk para pengusaha yang memiliki kewajiban menunaikan pajak, dan kalau misalnya dia sudah nisab, dia tunaikan zakat dulu. Itu akan menjadi pemotong untuk pajak yang dibayarkan. Oh, jadi artinya misalkan bayar pajak sekian, ya, tapi ada kewajiban tunaikan zakat, artinya pajak yang total misalkan 10 jadi hanya disetor 8. Diambil 2,5% misalnya. Ya. Jadi berarti cuma tinggal 8,5% ya. pajaknya. Oh, itu berarti keuntungan Kang ya? Iya, itu kan luar biasa. Ini satu informasi yang sangat bagus dan saya pikir ini sangat menggembirakan ya buat para profesional muda yang sudah nisab, dia menunaikan zakat yang sebagai implementasi keyakinan dia sebagai orang yang beragama Islam itu kan. Kemudian dia pun akan menunaikan sebagai warga negara yang baik kan gitu. Dengan tidak mengurangi hak dari yang harus dikeluarkan tadi. Misalnya nggak begini jadinya. Jadi kalau misalnya Kang Ruli punya kewajiban 10 yang biasanya bayar pajak itu tambah 2,5%. Jadi 12,5%. Enggak begitu. Jadi tetap 10%. Seperti itu gitu. Jadi ini manfaat yang mungkin kita bisa realisasikan dan kita laksanakan ketika kita sudah memiliki tadi regulasi PMK 114 2025. Seperti itu, Kang. Itu udah dijalankan, Kang? Sudah. Kemarin kita ada acara sosialisasi di Hotel Salak. Ada juga sih teman-teman yang hadir dari Radar juga. Ya kita sampaikan lah karena ini kan kabar baik ya yang harus diketahui oleh kaum muslimin secara khusus itu kan kaitan dengan semodel relaksasi ya tentunya, relaksasi dari keringanan para wajib pajak. Dia sebagai seorang warga masyarakat yang baik yang akan menunaikan zakat pajak, terus dia menjadi penganut keyakinan agamanya yang juga menunaikan zakatnya seperti itu lah. Ini pajak macam-macam ya? Pajak penghasilan berarti penghasilan ya, pajak penghasilan dan pajak perusahaan gitu, pajak perusahaan ya. Kemarin juga ada sesuatu yang menarik bahwa pajak perusahaan itu sebetulnya sekarang sudah lama gitu, regulasinya sudah ada gitu. Nah ini lebih spesifik pajak penghasilan pribadi, pajak pribadi. Karena pribadi kan sebetulnya rata-rata kan per bulan ininya. Nah persyaratannya itu Kang tadi bahwa pihak Dirjen Pajak akan menanyakan dan harus kita membawa tadi bukti store pajak zakatnya. Nah, jadi bukti store zakatnya dibawa. Nah ini akan menjadi pengurang pajak itu seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada sebetulnya kasus katanya dari Dinas Perpajakan juga menyampaikan materi itu, ya Pak, banyak yang wajib pajak itu ya dia menyampaikan saya zakat sekian ratus juta gitu kan, tapi karena tidak ada kwitansi bukti menyalurkan zakatnya,
Ya jadi tidak menjadi pemotong, jadi gitu, seperti itu. Ya mungkin ke depan mudah-mudahan ini menjadi kabar yang gembira, yang juga saya minta bantuan tentunya kan kepada Radar Bogor salah satunya untuk mensosialisasikan dan mengedukasi untuk literasi yang baru ini seperti itu. Ya. Artinya berarti harus ada lampiran bukti kwitansi ya, Kuitansinya kwitansi. Kalau zakat itu kan juga kewajiban ya, kan ada zakat fitrah, terus zakat mal, zakat harta juga ya. Penghasilan juga ya. Ya. Sebenarnya kalau zakat ini mungkin sekedar merefresh kembali ya. Mungkin kamu saya bisa menyebutkan 7 mustahik yang menerima zakat itu apa aja, Kang? Ya, jadi zakat yang menjadi kewajiban kaum muslimin yang setelah nisab kemudian dikeluarkan 1 tahun sekali dalam konteks yang formal ya. Kenapa saya katakan konteks yang formal? Jadi zakat penghasilan atau zakat mal itu sebetulnya bisa dilakukan sesuai dengan masa panen, masa memetik atau masa gajian lagi seperti itu. Gitu. Sebanyak 2,5% dari harta yang kita miliki. Nah untuk siapa? Untuk 8 asnaf. 1 fakir, 2 miskin, 3 amilin. Kemudian yang berhutang, kemudian hamba sahaya, kemudian kayak kiai atau yang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir musafir. Yang kalau misalnya di perjalanan, tapi dalam perjalanannya itu bukan niat melakukan sesuatu yang destruktif atau bukan dalam niat maksiat gitu kan, itu mereka punya hak untuk diberikan zakat, dana zakat yang memang semestinya untuk mereka seperti itu. Seperti itu. Itu. Ya. Oke. Ini kan tadi disebutkan sekarang zakat itu udah canggih online ya. Kenapa sekarang zakat itu berkembang? Seiring dengan perkembangan zaman jadi mengikuti teknologi itu lah. Betul. Kenapa sekarang zakat itu bisa online? Apa tidak ini? Kalau contoh zakat fitrah kan biasanya kan datang ke masjid atau ke lembaga kayak Basnas kan ada akad untuk zakat ya. Nah kalau di online ini caranya supaya yakin zakat kita ini sah itu gimana, Kang? Ini sesungguhnya yang harus juga dipahami kaitan dengan literasi zakat ya, Kang Ruli, untuk diketahui sama masyarakat bahwa dalam konteks ibadah itu tidak seluruhnya menjadi satu kewajiban. Misalnya seperti ini. Tidak sama ketika kita menunaikan zakat fitrah atau zakat-zakat lain dengan misalnya kita mau meminang seseorang dalam konteks pernikahan, harus ada ijab qabul misalnya. Antara wali dengan mempelai laki-laki misalnya. Harus ada saya nikahkan dan saya terima nikahnya misalnya seperti itu. Nah sebetulnya kalau dalam konteks zakat fitrah khususnya ini tidak menjadi satu keharusan untuk adanya transaksi seperti itu gitu, sebetulnya gitu. Kalaupun misalnya dilakukan itu sifatnya hanya sunnah saja. Jadi karena ketika misalnya kita menggunakan gadget misalnya. Nah, ketika kita sudah terkoneksi dengan misalnya QRIS Bajnas untuk menunaikan zakat fitrah. Nah, sebetulnya ketika kita sudah mengakses QRIS Bajnas untuk menunaikan, itu sebetulnya sudah ada niat dalam hati kita untuk menunaikan zakat apa kita sebetulnya. Nah, itu kan niat. Nah, niat itu sebetulnya tidak harus ada ijab qabul. Tidak harus ada ijab dan ada qabul maksudnya gitu. Jadi cukup bahwa niat itu ketika kita menggerakkan jari kita untuk menunaikan kewajiban kita melewati tadi medsos tadi, ini sudah sah. Karena apa? Karena tadi urusan misalnya saya harus ketemu Kang Ruli misalnya, harus ada saya mau zakat fitrah, Kang Ruli saya mau zakat fitrah atas nama saya bin ini 1 kulak karena Allah. Nah, Kang Ruli misalnya menerima. Nah, tidak menjadi satu kewajiban untuk dilakukannya seperti itu. Jadi posisinya hanya sunnah aja. Karena tadi ini menjadi hikmah buat kita bahwa proses dari transportasi dan dan penyesuaian
dari situasi kekinian, ini menjadi potensi yang juga kita bisa kembangkan seperti itu. Karena tidak ada kewajiban yang mengikat untuk misalnya adanya pertemuan dari yang berzakat dengan orang yang mau menerima zakat seperti itu. Karena kadang di masjid-masjid itu ya yang menerima zakat itu ya bukan amilin secara formal. Karena kalau amilin secara formal kan kita sahkan, kita SK-kan menjadi UPZ. Nah ada kalanya misalnya masjid itu belum punya UPZ, berarti kan sesungguhnya kalau berdasarkan syariah yang menerimanya bukan amilin, karena belum ada SK yang secara formal dikeluarkan oleh Bajnas kepada masjid yang bersangkutan misalnya seperti itu. Jadi sifatnya ya hanya sunnah gitu, hanya sunnah seperti itu. Ya. Berarti di sini bisa ditarik kesimpulan adalah zakat fitrah itu adalah kewajiban. Kewajiban. Bukan hanya kepada bagi orang dewasa, bahkan bayi pun dikenakan wajib untuk zakat fitrah. Ya, mungkin untuk zakat fitrah via online mungkin bisa di sini nih. Ada akun IG-nya ya? Ya, ada. Ya, bisa di bawah sini nanti ada. Ada ya. Ya. Nanti tinggal ikutin aja. Siap. Di link bio-nya ada ya. Siap, untuk ada. Cara bayar zakat. Cara bayar zakat ya. Oke. Jadi saya sampaikan mungkin terakhir Kang Rudi bahwa zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan ada zakat lain. Sesuai dengan tujuan dari sesuatu yang kita lakukan itu berpotensi akan menjadi kita lebih sejahtera. Nah sebetulnya maqasidus syar'i dari diwajibkannya zakat itu begitu. Makanya ada zakat saham, ada zakat yang lain. Gitu. Karena berpotensi itu akan lebih mensejahterakan si yang pemilik harta itu. Nah itu harus dizakatkan, wajib dizakatkan. Jadi jangan tidak terbatas pada ini mah zakatnya tidak seperti yang ada di dalam sejarah Islam misalnya. Nah, bukan zakat pertanian, bukan zakat misalnya harta temuan, atau bukan emas, atau bukan peternakan gitu. Nah, ada model tadi ada saham, ada mungkin harta berharga ya, kertas berharga gitu kan. Ya, itu harus dizakatkan karena sesungguhnya itu akan berdampak pada kesejahteraan yang dirasakan oleh si pemilik harta itu. Gitu. Itu wajib seluruhnya dizakatkan seperti itu. Gitu. Nah tadi bahwa untuk kekhususan zakat fitrah, nah ada kekhususannya tadi zakat fitrah itu melingkupi waktunya itu dari 1 Ramadan sampai menjelang naik mimbar seorang khotib untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah kemudian tadi bahwa anak kecil atau bayi yang lahir di malam takbiran itu wajib untuk dijatkan. Kemudian terakhir bahwa ketika seorang meninggal di tanggal 2 itu wajib juga dijatkan. Karena sudah melewati masa Ramadan seperti itu. Maka betapa bahwa zakat fitrah ini tadi akan memberikan sebuah implikasi, menjadi sebuah situasi kenyamanan dalam rangka menyempurnakan saum dan yang dilakukan. Salah satunya tadi mencegah atau memelihara dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor, dan berfungsi untuk memberi makan kepada orang miskin seperti itu. Jadi insya Allah dengan saum yang dilakukan, yang kita memiliki keyakinan akan mendapatkan predikat takwa, nah dalam perjalanannya kita akan terhindar dengan fitrah yang dilakukan oleh kita itu mencegah tadi perkataan sia-sia dan perkataan kotor yang mungkin kita tidak sadar, mungkin kita tidak mengetahui spontan, kita mungkin tidak sengaja atau apa. Nah dengan zakat fitrah ini itu adalah proteksi, adalah tameng sebetulnya atau semacam perisai untuk mencegah atau untuk supaya datangnya itu terpental gitu. Jadi saum yang kita laksanakan itu menjadi sempurna gitu.
untuk kita bisa meraih ketakwaan, dan di penghujungnya nanti kita seperti bayi yang baru lahir, menjadi orang yang mendapat kemenangan seperti itu. Baik, terima kasih Kang atas memaparannya. Siap. Atur nuhun Kang Ruli. Insya Allah bermanfaat bagi saya dan juga bagi Bogorian. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Kang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Bogor.